Kenapa kok Allah terima sholat dia? Bukan sah, nggak sah, tapi diterima Allah, mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan fattabi'uni li habibina Muhammad, ke Rasulullah. Allah katakan, disuruh Nabi katakan ke kita, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah berikan ridho itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus apa sih kekurangan dalam ibadah? Pertama-tama diperhatikan masalah bagaimana ngerjakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Idh qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, aqimi sholata li dzikri, al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man agamaha faqad agamadin, wa man tarakaha faqad haddamadin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan junjungan seluruh alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu perkumpulan di Majelis Al-Marzuq Muslimah ini, antumah duduk untuk mendapat ridha Allah, untuk mendapat maunah, maghfirah, hidayah. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Ibnu Agil Hasbullah, mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, digobul hajat. Dan antumah jamaah muslimah pengajian Majelis Al-Marzuq, mudah-mudahan sehat afiat, dibanyakan rezeki halalan thayyiban wa mubarakan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ninggalkan sholat berarti jadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Seorang mendapatkan amal dilihat dari sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, ya, diriwayatkan, ketika nanti dikubur, semua amal, sedekah, bir walidain, apa segala macam bisa diterima ketika sholatnya benar. As-sholat mukhul ibadah, dikatakan sholat itu inti pokok dari ibadah. Minta ke Allah masuk ke dalam surga. Gak mungkin manusia minta masuk ke neraka. Nah, ninggalkan sholat ini jalan cepat ke neraka. Kalau kepengen jadi orang fajir, kejam, ya udah nggak usah sholat. Kalau kepengen jadi perempuan gak benar, udah nggak usah sholat. Nah itu, na'udzubillah min zalik. Setiap hari Allah berikan rezeki. Wa ja'alna nahara ma'asya. Nabi SAW ini perantara apa yang haram, yang halal, yang makruh, yang subhat dalam hukum itu masuk ke badan. Terus sehingga mati ketika akhir hayat, husnul khotimah apa su'il khotimah, tergantung bagaimana lisan Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala katakan sunnah Nabi ini yang undang cintanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kecintaan Allah kepada suatu hamba kita ini, rijal ataupun mar'ah, laki-laki ataupun perempuan atau nisa, itu seberapa kita ini ngerti Nabi Muhammad, ya, perempuan alimah yang pintar ilmu, abidah yang enggak pernah ninggalkan salat. Aqimi sholata li dzikri. Allah nyuruh salat ini untuk ngibadahin Allah. Azikir di situ ibadah, azikri di situ ibadah.
Al-Quran, iya sama. Sodako, iya sama. Ya, itu zakah. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merhatikan setiap makhluknya. Gak ada satupun makhluk yang gak diperhatiin Allah. Itu dikatakan Imam Bukhari dalam kitab Al-Jami'u Sahih. Sampai Allah perhatikan apa itu yang binatang melata yang kita nggak ngerti, yang kecil apa segala macam lah ini dan itu, kaza wa kaza. Alhamdulillah kalau kita nih ngerjain sholat, ya nggak ada yang sempurna sholat manusia karena nggak maksum, ya pasti ada kurang. Kadang pas bangun dari ruku, kadang pas tahiyat, kadang pas salam, apa segala macam. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok Allah terima sholatnya? Bukan sah, nggak sah, tapi diterima Allah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah katakan fattabi'uni li habibina Muhammad, ke Rasulullah. Allah katakan, disuruh Nabi katakan ke kita, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah berikan ridho itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus apa sih kekurangan dalam ibadah? Pertama-tama diperhatikan masalah bagaimana ngerjakan sholat. Karena dosa segala macam ini urusan nanti. Yang penting gimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumkan fardu untuk kita kerjakan. Dan Imam Syafi'i katakan seperti itu, Imam An-Nawawi katakan seperti itu, orang-orang alim ngomong begitu. Bahwa sholat ini mukhul ibadah, inti ibadah, al-imad, yang agama. Ninggalin sholat ini berarti memang rusak, nggak benar. Ya, ini maksiat paling besar, ngalah-ngalahin segala maksiat, termasuk syirik. Karena kalau seorang dia nyekutukan Allah, ya, dia paksakan sholat, terus dia sholat, nggak pernah, dia nggak mau ninggalin sholat, nggak mau ninggalin sholat, itu hilang. Tapi kalau udah ninggalin sholat, udah nggak ada jalan. Ya. Allah akan melaknat, ya, itu seperti itu. Karena ridho Allah, bagaimana ngelihat Nabi. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Sholat surah Nabi diwajibin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap duha Rasulullah sholat duha. Setiap jawfulail Rasulullah qiyamulail. Setiap malam Nabi tahajud. Karena yang sunnah itu untuk kita Nabi wajibin begitu. Jadi yang disenangin Nabi ingat Allah. Setiap waktu, setiap saat, kanjeng Nabi Muhammad gak pernah lupa ke Allah. Berarti alhamdulillah kita punya tuntunan untuk mengingatkan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, na'am. Kalau orang kurang bersyukur kepada Allah, ghaflah, lupa, diuzurkan itu sholat. Ya, sampai lupa dan tidur. Nah, kenapa? Ini masalah lupa, na'am. Iya, masalah tidur, iya tidur dan lupa, gampang, gak masalah. Tetapi kenapa Allah letakkan dalam perkara sholat? Begitu. Nah, itulah, jangan sampai lupa kepada Allah, karena termasuk azikir ini seorang yang ia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ka'anna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun aliman, Rasulullah katakan, suruh kita jadi orang ngerti, au muta'aliman, atau jadi orang yang belajar untuk ngerti, au mustami'an, atau menjadi orang yang mendengar apa-apa tentang ilmu, au muhibban, atau hanya cinta, senang, begitu. Al-Imam Asy-Syafi'i, itu apa yang diajarkan Imam Syafi'i, madhab kita, ya, itu madhab itu ilmu, cara ngejalaninya itu manhaj, begitu. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah senang kita pinter, nggak senang melihat umatnya jahil, ya, dan nggak pernah dilihat Nabi lagi di akhirat orang-orang jahilin, nggak pernah dilihat lagi, nggak ketemu Rasulullah, na'udzubillah min dzalik, ketemu azab Allah, na'udzubillah min dzalik, nggak ada kesenangan di hati. Gol bifadlillah, disuruh mengatakan semua pemberian Allah, nggak ngerti Allah. Wa birahmatihi, dan katakan itu atas rahmat Allah kanjeng Nabi Muhammad, nggak ngerti Nabi Muhammad. Fa bidzalika falyafrahu, nggak bakalan senang. Allah katakan akan senang, nggak bakalan senang orang kalau nggak ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk kita ngerti Allah dengan ngerjakan salat. Al-Imam Al-Busiri, Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi, gurunya, itu kelihatan makamnya ketika ngerjakan salat. Sayyid Ali Khalid Kasam dikatakan min dzurriyyah Rasulullah, dari anak keturunan Hasan Husain minal Husain, dikatakan setiap salat, setiap tahiyat akhir
ketika Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh di hadapan Said Ali Khalid Kasam, Rasulullah berdiri ngajawab salam Said Ali Khalid Kasam. Naam, begitu. Keramat-keramat wali-walinya Allah, ulama-ulamaul akhirah di saat mereka ngerjakan salat. Ini puncak. Ro'an Nabi Muhammad, mereka melihat Rasulullah yaqadhah dalam keadaan terjaga, fi shalah dalam keadaan salat. Al-Imam Al-Busiri dikatakan ketika itu membuat qasidah burdah, belum selesai ada satu kata yang salah ke Nabi. Ketika itu dia sampai sakit, Imam Al-Busiri sakit stroke, ya, begitu dimimpikan Nabi Muhammad, ya Imam Al-Busiri tulis itu lagi. Naam, itu gurunya Al-Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi seperti itu. Setiap setelah sholat Al-Imam Abu Abbas katakan ke murid-muridnya, wahai murid-muridku, setiap kau sholat setelah kau salam, apakah kau menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti itu kata muridnya Imam Al-Busiri, Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari ketika itu. Enggak, wahai Syekh, malu, kata Imam Abu Abbas Al-Ansari Al-Mursi radhiyallahu an. Naam, itu mereka menjadi bercahaya sampai sehingga siapa orang mendirikan sholat, Allah akan berikan asar di wajah orang itu, keciri menjadi bercahaya, menyala begitu, karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala seperti terangnya surga di akhiratnya itu nanti. Amin ya rabbal alamin. Ninggalkan sholat, hati-hati, ya, itu nanti dikubur gak punya kaki, ya Allah ya Rabb, ya. Terus apa di yauma yub'atsun, mungkin kakinya ada, mungkin enggak. Ini nauzubillah, ini orang selama hidup, ya, orang benar tapi enggak benar. Ya mungkin orang-orang seperti itu ada di zaman sekarang, ya. Apa yang kita harapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Nabi terus apa yang setelahnya, yang senang kepada ilmu, jangan jadi pembenci begitu. Fatahlah, kata Rasulullah, tinggalkan itu. Udah alim, muta'alim, mustami, yang selalu mendengar apa-apa yang baik, au muhib, atau cinta. Fatahlah, yang terakhir Nabi katakan, tinggal itu. Yang apa enggak senang, budek kupingnya kalau waktu ngaji, ya, buta matanya akhirnya di akhirat. Khatamallahu ala qulubihim, hati orang ini udah fasad, rusak. Nah itu, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah berkumpul seperti ini antum untuk bekal ke akhirat nanti. Iya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Rasulullah Nabi Muhammad munawar, bercahaya. Tempat seperti ini yang pula ngebawa cahaya, sehingga duhur nanti sholat, asar nanti sholat. Nah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan bahagiakan seorang hamba kita ini. Qul bifadlillah, katakan semua pemberian Allah, wa birahmatihi, dan atas rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, ya, kesenangan itu, daripadanya itu maka berbahagialah. Falyafrahu, dikatakan kenapa senang, dikatakan Nabi Muhammad kaifa asbah, bagaimana ketika pagimu? Asbahtu li hubbil khair, ketika pagi kita senangi apa yang baik-baik. Itu Allah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai kata memang amal selama dunia ninggalkan sholat, orang yang gak pernah ibadah, orang yang gak ngerti apa ngelihat matanya Quran, Allah butakan di akhirat, dan Allah katakan itu amal catatan selama di dunia itu Allah lemparkan ke pundak, dan juga gak ngelihat Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Itu di akhirat nanti Allah melihatkan zatnya Allah. Ya, Allah bacakan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, kadza wa kadza ila akhir hayat. Ketika itu kita orang yang saleh, amin, abdun saleh, apa, takhayyar, tercengang 70 tahun di surga mendengar suara Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Musa ketika di Jabal Tursina itu katakan anal tubtul an, aku tobat ya Rabb. Seperti itu kita umat Nabi Muhammad, Allah utamakan seperti itu. Maka karena apa? Karena al-imaduddin, karena tiang agama, salat. Man aqamaha, siapa kita mendirikan salat itu, faqad aqama din, agama kita insyaallah tegak. Wa man tarakaha, dan kalau kita ninggalkan salat itu, faqad hadama din. Nah, ini pembenci, ya, orang yang apa punya penyakit hasad, riya, apa segala macam
mendapatkan penyakit-penyakit buruk, asyariyah, penyakit yang jelek. Faqad hadamadin, ini penghancur yang menghancurkan diri orang yang enggak senang sembahyang. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan antum ahli ibadah, yang senang selawatan, yang senang baca Quran, yang enggak jauh dari tempat sujud, ya rawatib, sunnah, jawful tahajud, dan ketika duha ngerjakan salat duha. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.